oleh guru-guru kita, dipikulkan untuk nih beban dakwah dari para syuyukhna semuanya gitu, untuk ngajak orang ke Allah. Kita nggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke calon, wala ngajak orang ke duniawi kemanapun, enggak, kita nggak ngajak kemanapun. Kita ngajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ke organisasi, wala ke organisasi. Nah, terus organisasi yang banyak di sini ada bagaimana? Organisasi yang benar adalah yang mengajak manusia melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah. Bukankah demikian? Bukankah NU dibangun demikian dan organisasi-organisasi lainnya dibuat untuk mengajak orang melalui organisasinya? Dia memfasilitasi orang melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada saya, bukan mengajak kepada pribadi saya, kepada majelis saya, kepada masjid saya, kepada madrasah saya, kepada yayasan saya, kepada pesantren saya, kepada kelompok saya, bukan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'zamatuh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak memecah belah. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak menebarkan kedengkian, tidak menebarkan kebohongan, menebarkan kedengkian, menebarkan kebohongan, cacian, makian. Itu bukan alat yang bisa dipakai untuk mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala. Itu jalan-jalan syaitan, bukan jalan Allah, bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca maulidnya Rasulullah, syama'ilnya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad disifatkan dalam syama'il tersebut? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, awwalahum ila makarimil akhlaqi, sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa, barra raufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafdhul muhtawi 'ala al ma'na al jazl, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa la busyafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Syekh Abdurrahman Daiba bilang kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa, kana khuluquhul Qur'an, shimadhul ghufran, yansahu lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhuyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan habah, wa idza da'ahu al miskin ajabah, yaqulul haqqa walau kana murwa wala yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra. Itu sifatnya Nabi. Ada dalam syama'il, Nabi Muhammad tukang caci maki, Nabi Muhammad kalau ngatain orang jago banget, ada begitu? Tidak ada. Nabi lembut, Nabi santun, Nabi berakhlak, semuanya cinta kepada Rasulullah, perbuatannya indah, ucapannya indah, niatnya indah, tekadnya indah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalimat terakhir tadi dari ucapan Syekh Abdurrahman Daibai, yaqulul haq, Nabi mengucapkan yang hak, yang benar, walaupun pahit. Suka nggak suka, orang suka orang nggak suka, Nabi ucapkan yang hak walaupun pahit. Kan banyak dipakai gulil haqqa walau kana murra. Terus Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit, yang hak. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax, itu hak atau batil? Ada batil. Batil. Mengucapkan yang hak bukan yang hoax. Yang hak. Kebohongan ada batil. Cacian ada batil. Provokasi batil. Ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Nabi yaqulul haq walaupun pahit. Adapun cacian makian itu adalah batil dan pahit lagi. Nabi bilang yang hak walaupun itu pahit. Terus satu poin, wala yudhmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun juga. Muslim manapun juga. Nggak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Pertanyaannya, ini yang hadir semuanya muslim kan? Jangan ada niat busuk, prasangka buruk atau keinginan mengganggu
siapapun yang ada di majelis, semuanya muslim. Dan termasuk muslim juga ulama, sesama ulama muslimin harusnya menjadi orang yang paling terdepan ya, untuk mempromosikan jangan saling mengganggu, jangan memendam kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang paling terdepan, nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama, atau muslimnya bahkan pejabat juga muslim. Oh, mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain, haram. Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain? Lah, tidak boleh dikatain. Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjam gelarnya, jangan kita pakai. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Dan sungguh penistaan, wallah penistaan. Apa penistaan? Ketika ada orang badut, tahu badut? Ya, kalau di Jakarta tuh Betawi ada namanya ondel-ondel. Kalau di sini ada gak namanya? Badut, ondel-ondel. Terus dibilang, ini Nabi Muhammad kayak begini. Ada penistaan kan? Ada penistaan terhadap Nabi. Begitu juga ketika buku komik, dongeng, primbon, tahu primbon? Primbon, buku hayalan, koran, dibilang ini adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itu penistaan, kurang ajar hal yang demikian. Begitu juga penistaan, cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Nahi mungkar magam yang agung, kerjaannya Nabi Muhammad. Cacian, makian, provokasi kerjaannya syaitan. Kamu samakan kerjaan syaitan dengan kerjaan Nabi Muhammad. Ada gilat adab di dalam magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menodai kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minin satu sama lain, mereka saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seandainya ada satu anak, ya, dia ribut satu sama lain, tahu-tahu abahnya bilang, sudah, jangan saling ribut, lupakan semuanya. Demi ayahnya, ya udahlah, kita akur, lupakan perbedaan kita. Dan ini sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita untuk tidak saling berselisih satu sama lain. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki satu sama lain. Mau dikemanakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Jangan saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Kita baca managib guru-guru kita, ulama kita. Asy-Syaikh Khalil Bangkalan, adakah di managibnya beliau ngegosipin orang, ngatain orang, mencaci maki orang? Tidak ada. Dalam managib Sunan Ampel, ada gak disebut Sunan Ampel mencaci maki orang, gosipin orang, memprovokasi orang? Tidak ada. Dalam managib riwayat hidup As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas, adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah, ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci? Adakah? Lah. Dalam managibnya Syekh Ismail, adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada.
Begitu juga di dalam manaqib para ulama-ulama yang lain, manaqibnya Kiai Hamid dan juga para ulama lainnya, mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip.